Acara pengucapan syukur duka almarhumah Ibu Yanti Pongkape segera kita mulai. Yang terhormat Bapak Pendeta Timotius Sirami SSI, Ibu Pendeta Ellen dan Ibu Pendeta Sekri serta jajaran Majelis Jemaat GKI Oto. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Selatan bersama dengan rekan-rekan. Yang saya hormati yang dituakan dalam Ikatan Keluarga Toraja yang hadir di malam hari ini, bahkan yang seluruh pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke, dan yang kami kasih dalam Tuhan, Mama terkasih Mama Imelda Pongkape yang ada bersama-sama di hadapan kita di malam hari ini. Kita bersyukur karena walaupun suasana duka terus masih kita rasakan sampai saat ini, tetapi Tuhan masih terus memberikan kita kemampuan, kekuatan dan kesehatan, sehingga tadi siang atas kuasa dan kehendak Tuhan kita sudah boleh memakamkan dengan segala baik orang yang kita kasihi, almarhumah Yanti Pongkape. Itulah sebabnya malam hari ini kita ada dalam ibadah pengucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh terjadi di sepanjang hari ini sampai malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, acara yang akan kita lewati bersama yaitu ibadah syukur. Setelah itu ucapan terima kasih mewakili keluarga, istirahat dan menutup. Kita akan masuk dalam acara yang berikut yaitu ibadah syukur. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Timotius Sirami SSI. Kepada Bapak Pendeta dan majelis saya persilakan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai dengan ibadah. Saya mengundang berdiri. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rancangannya tetap teguh, janjinya tak pernah terlambat digenapi. Di dalam kasihnya, Ia memberi penghiburan dan meneguhkan iman setiap orang yang berduka cita. Untuk itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dan ucapkan syukur untuk kasih setianya. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 107 ayat 1 dan 3. Kepadamu ya Tuhan. terpanggilnya almarhumah Ibu Yanti Pongkape. Ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Mazmur 47 pada ayat yang pertama. Bangsa dunia hai bersoraklah, dan apa yang seterusnya. Tuhan memberi kelegaan bagi jiwa yang letih lesu. Carilah wajahnya dan pujilah namanya. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kita aminkan puji-pujian kita dari nyanyian rohani nomor 9 ayat yang pertama. Dikasih Tuhan Yesus Kristus, Mama Pongkape serta seluruh sanak keluarga, dan kita semua yang boleh hadir di dalam ibadah pengucapan syukur atas peristiwa iman yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Pongkape, tetapi juga kita sekalian. Ya, pada malam hari ini bagian pembacaan firman Tuhan yang saya pilih untuk kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga ayat 19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga ayat 19. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menuntun kami, menyertai kami di dalam peristiwa kematian yang dialami oleh orang yang kami kasihi. Dari sejak almarhumah terpanggil sampai dengan hari ini telah beristirahat di tempat pemakaman terakhir. Dan pada malam hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kami patut mengucap syukur untuk apa yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami telah bernyanyi, berdoa, memuji Engkau, dan kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca serta merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami sekalian, agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga ayat 19. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Perikop doa Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita di tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19, saya memberikan tema untuk kita merenungkan terkait dengan ucapan syukur di malam hari ini yang berbunyi, tetap bersyukur dalam segala situasi kehidupan. Tetap bersyukur dalam segala situasi kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami suatu masalah atau pergumulan di dalam kehidupan kita yang berat hingga rasanya kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini? Dan bagaimana perasaan kita pada saat ketika kita diperhadapkan dengan persoalan tersebut? Lalu apakah yang kita lakukan ketika kita membawa pergumulan atau masalah yang kita hadapi tersebut kepada Tuhan? Apakah kita masih dapat mengucap syukur dalam kita menghadapi segala situasi yang sulit, susah, bahkan berat di dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan untuk memberikan sebuah kekuatan, penghiburan, serta kita mengucap syukur? Ataukah kita tidak mampu lagi untuk membawa seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan? Seringkali persoalan atau pergumulan hidup membuat kita tidak dapat lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal tersebut juga dapat terjadi bukan hanya kepada kita, tetapi juga dialami oleh orang-orang beriman yang sangat kuat, tetapi terkadang ketika diperhadapkan dengan persoalan yang berat, ya mereka juga tidak mampu untuk menyatakan rasa syukur atau mengucap syukur untuk peristiwa yang dialami. Ya, ketika kita berpikir secara logika atau kita berpikir secara manusiawi, maka tidak mungkinlah kita mengalami peristiwa duka lalu kita mau bersukacita di dalam menghadapi peristiwa tersebut. Kita mengalami kesusahan, lalu kita dipaksa untuk harus mengucap syukur. Sebagai manusia, terkadang kita tidak mampu untuk melakukan hal seperti demikian. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan serta pengharapan kepada kita untuk kita dapat mampu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam menghadapi segala situasi kehidupan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab di hari ini menulis tentang kondisi ekstrim yang mungkin dialami oleh semua orang. Pada saat kitab Habakuk ditulis, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kanaan hidup dari kegiatan bertani atau kegiatan agraria, sehingga apa yang mereka kerjakan terkait dengan kegiatan tersebut tidak ada sesuatu yang memberikan hasil kepada kehidupan mereka, termasuk dengan peternakan. Mereka tidak dapat mencapai sebuah hasil yang terbaik daripada apa yang dikerjakan. Lalu dalam situasi dan kondisi ini, apakah mereka mau mempersalahkan Tuhan? Atau di dalam situasi ini mereka tidak mau bersyukur atau mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang dialami? Karena mereka mengalami sebuah kesusahan. Nanti mereka mengucap syukur ketika mengalami sebuah hal atau sesuatu yang datang dan menyenangkan hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kondisi dan kehidupan kita pada saat ini? Di dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi duka. Ya, sebagai manusia, sebagai mama, sebagai saudara bersaudara, pasti kita semua merasa kehilangan,
kita merasa bersedih, kita merasa banyak hal yang kita rasa dalam hidup kita. Kita masih menginginkan untuk almarhumah Saudari Yanti harus berada bersama-sama dengan kita, karena banyak rencana yang telah ditetapkan untuk dikerjakan di dalam kehidupannya, dan menjadi tulang punggung dan harapan daripada mama serta anak-anak dan semua keluarga. Tetapi rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu indah pada waktunya. Dan itulah ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan almarhumah. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah pukulan yang sangat berat bagi keluarga. Namun firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah penguatan sampai pada malam hari ini memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah kekuatan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita. Ya, kita bisa merasa memberontak kepada Tuhan atas segala peristiwa yang kita hadapi. Tetapi dalam kehidupan kita di tengah dunia ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Tuhan yang menciptakan, menghadirkan kita ke dalam dunia ini, dan kapan saja kita mau diambil, itu adalah hak dan otoritas daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala situasi kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua yang diberkati dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu kunci untuk kita tetap bersukacita ketika masalah datang adalah kita mencari hal yang dapat kita jadikan sebagai alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita diberikan hikmat, kita diberikan pertolongan dari Tuhan untuk kita mampu untuk menilai dan melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka pasti sebagai orang percaya kita akan mengerti apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi, dan kita dapat mensyukuri semua itu di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada dalam suasana duka, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menghapus bekas air mata kita dan diganti dengan sukacita serta rasa ucapan syukur yang dalam di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit sekalipun, ketika kita mengalami masalah yang begitu berat, di situ kita harus sadar dan percaya bahwa tidak mungkin kita dapat mengatasi atau keluar melewati segala persoalan tersebut ketika kita mengandalkan kemampuan kita untuk bisa keluar daripada segala sesuatu. Hanya kita berharap, bersandar dan berpasrah kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk itu, peristiwa duka yang kita alami bersama-sama, kita melihat ini sebagai karya Tuhan yang terindah yang terjadi di dalam kehidupan almarhumah, tetapi juga rencana Tuhan yang terindah yang dilakukan dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai mama, sebagai anak-anak, sanak saudara famili Handai Tolan, dan kita semua, bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk lebih menguatkan iman percaya kita dan harapan kita kepada Tuhan, bahwa semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mengalami banyak peristiwa yang kita lewati dalam hidup ini, peristiwa yang berat, tetapi kita yakin dan percaya bahwa ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Tuhan akan hadir sebagai anak, akan hadir sebagai mama bagi anak-anak dan bagi kita sekalian. Dan kita percaya bahwa almarhumah telah mendapatkan tempat yang layak yang Tuhan persiapkan bagi kehidupannya atas apa yang
telah dilakukan di tengah-tengah kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Kita membutuhkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Seringkali kita melihat masalah begitu besar hingga kita tidak dapat melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala permasalahan yang kita hadapi. Bahkan lebih besar daripada apapun yang dapat kita bayangkan. Jadi marilah dalam kehidupan kita, masihkah kita meragukan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan segala persoalan? Bukankah masalah itu seharusnya tidak dapat merampas sukacita yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Maka kita harus yakin, percaya, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk mengangkat serta membawa kita melewati segala persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita di tiap-tiap hari. Terutama di dalam kita mengalami duka yang terjadi di tengah kehidupan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman di malam hari ini. Amin. Bersyukur untuk persembahan, dan mari kita bernyanyi bersama-sama mengiringi persembahan syukur di malam hari ini dari nyanyian rohani nomor 129 ayat pertama dan seterusnya, sambil persembahan syukur kita dapat dijalankan. Karunia baik Tuhan dan senang hidupku, pemberian Tuhan Tuhan dan perkatananku, setiamu yang Allah menjaga langkahku, tak tersandung terhalang bersama dukamu. Beri dalam Allah terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku lemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Kurangku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Kurangkan kekurangan di jalan papamu, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk malam hari ini, karena Engkau boleh memberikan kami, tetapi juga keluarga, dan semua yang boleh hadir di malam hari ini, untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peristiwa iman yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Pongkape, bahkan kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar mengajarkan kami untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan, penderitaan, tetapi juga ketika menghadapi duka cita yang mendalam, kami tetap bersyukur kepada Tuhan
untuk semua situasi kehidupan yang kami alami di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam kerajaan surga datang dan berkati kami semua, terutama mama oma terkasih, Mama Pongkape. Engkau berikan dia kekuatan, Engkau berikan dia semangat. Biarlah Engkau datang memberkati Mama di dalam segala keputusasaan yang dia alami. Berikan dia kekuatan agar dia tetap percaya dan menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Biarlah Engkau datang dan menghapus bekas air matanya dan gantikan dengan sukacita serta rasa syukur yang mendalam. Berkati anak-anak Briel dan semua adik-adiknya. Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan agar mereka percaya bahwa apa yang Tuhan nyatakan bagi orang tua mereka, mama mereka, adalah rencana Tuhan yang paling terindah. Engkau juga memberkati kami semua sebagai sanak keluarga, sanak saudara famili Handai Tolan, teman-teman di dalam organisasi-organisasi yang ditekuni oleh almarhumah, agar biarlah kami semua mau mendoakan dan kami percaya bahwa dari segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kami, almarhum telah ditetapkan di dalam kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan tempat yang terbaik. Bapa di dalam kerajaan sorga, datang dan berkati kami semua. Kuatkan iman percaya kami, agar kami dapat melihat rencana Tuhan yang selalu indah di dalam kehidupan kami. Indah pada saat Engkau menghadirkan dia ke tengah-tengah kehidupan kami, ke tengah-tengah kehidupan orang tua, tengah-tengah kehidupan anak-anak. Tetapi indah pula pada saat Engkau mengambil dia dari hadapan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala peristiwa yang Tuhan izinkan untuk terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Biarlah Engkau datang dan memberkati kami semua. Kuatkan iman percaya kami semua, agar kami dapat memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami di tiap-tiap hari. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati semua yang telah ada di dalam kebersamaan, yang telah datang dan memberikan penghiburan, memberikan penguatan bagi keluarga. Dan pada hari ini, pada jam 11 siang tadi, dilaksanakan ibadah pelepasan dan pengantaran jenazah ke tempat pembaringan terakhir. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan adalah bagian daripada rasa cinta kami, rasa kepedulian kami terhadap almarhumah atas apa yang telah dilakukan dalam kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Di malam hari ini, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mama Pongkape, anak-anak, dan kami semua. Agar kami jangan berhenti untuk percaya dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, kami tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Malam hari ini kami bawa dan pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pengucapan syukur di malam hari ini. Keluarga, sanak saudara, famili Handai Tolan, jemaat-Mu, tetapi kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati para pimpinan cabang maupun ranting daripada PDI Perjuangan yang merupakan bagian daripada apa yang menjadi wadah dalam kehidupan almarhumah. Biarlah Engkau memberkati kepedulian mereka dan Engkau memberkati mereka, berikan hikmat untuk mereka terus melanjutkan apa yang telah dijalani dalam kebersamaan. Dan biarlah semua boleh terjadi dalam bimbingan serta tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Malam hari ini kami bawa dan pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Memberkati cuaca pada malam hari ini, agar biarlah boleh bersahabat dengan kami untuk melaksanakan ucapan syukur ini dan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati
para hamba-hambamu, tetapi juga Bapak Ibu Majelis Jemaat GKI Oto yang telah mengawal dan ada dalam kebersamaan bersama keluarga dari sejak almarhum terpanggil sampai pada malam hari ini. Engkau memberkati mereka semua di dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan yang terus mereka kerjakan di tengah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati agar mereka menjadi berkat dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pribadi, dan terlebih bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Engkau juga memberkati semua kerukunan keluarga yang boleh datang dan mengambil bagian ketika jenazah almarhumah masih berada di rumah duka sampai pada malam hari ini. Engkau memberkati mereka semua di dalam karya serta semua yang terbaik yang mereka telah nyatakan untuk menopang keluarga yang berduka di dalam kehidupan mereka. Engkau juga memberkati pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke, Bapak Ketua dan semua pengurus serta semua anggota dalam kepedulian yang mereka boleh nyatakan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau datang dan memberkati semua jerih lelah, semua yang terbaik yang telah dilakukan sebagai kepedulian dan bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kerukunan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami tenaga untuk dapat terus menjalani kehidupan kami dalam segala tugas dan aktivitas kami. Ajar kami untuk kami terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami berdoa di malam hari ini secara khusus bagi Mama Pongkape. Engkau berikan dia kesehatan, jaga tuntun sertai dalam kehidupannya. Jauhkan daripada sakit penyakit, susah mara bahaya. Karena kami percaya bahwa ketika menghadapi persoalan atau menghadapi peristiwa duka ini, banyak hal yang dipikirkan. Dan biarlah Engkau datang dan memberkati dia. Berikan kekuatan, kesehatan, agar dia terus mampu untuk berdiri sebagai orang beriman di dalam menghadapi segala situasi yang terjadi di tengah kehidupannya. Engkau juga memberkati anak-anak datang sebagai mama dan berikan kekuatan kepada mereka agar mereka selalu percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan mereka ada di dalam bimbingan serta pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bawa dan pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan kami. Kami semua yang datang dengan berbagai macam pergumulan kehidupan kami, Engkau memberkati. Agar biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan. Engkau memberkati agar dapat dipergunakan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di malam hari ini bagi seluruh kehidupan kami dan apa yang kami akan jalankan dan jalani di malam hari ini. Engkau memberkati kami semua agar ketika kami meninggalkan kehidupan keluarga di dalam rumah ini, di tempat ini, kami kembali dengan selamat sampai tiba di tempat tinggal kami masing-masing. Baik yang ada di dalam kota maupun yang berada di luar kota. Engkau juga memberkati keluarga yang tidak berada di Merauke. Di mana saja mereka berada, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Agar biarlah mereka juga mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk peristiwa yang mereka alami di tengah kehidupan keluarga besar Pongkape dan juga kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai tanda syukur atas ucapan syukur yang terjadi di malam hari ini. Ada berkat yang dipersiapkan oleh keluarga. Biarlah Engkau memberkati makanan dan minuman yang dipersiapkan, agar ketika kami ambil dan makan, dapat memberikan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Berkati ibu-ibu yang telah mempersiapkan makanan dan minuman ini, agar mereka terus diberkati untuk menjadi saluran berkat dalam kehidupan mereka sendiri, tetapi juga dalam kehidupan semua orang yang mereka kunjungi dan jumpai di tengah hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami bawa dan pasrahkan ke dalam tangan-Mu.
Jika kami telah berbuat dosa kepadamu, kami mohon ampun, dan layakkan kami untuk terus hidup dalam ucapan syukur di dalam kehidupan kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pemimpin, penolong, pelindung di dalam kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita bernyanyi bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat 392, ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Ayat 1 kita nyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat kedua kita akan nyanyi dalam keadaan berdiri. Ku berbahagia yakin teguh, dan kata-kata selanjutnya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati keluarga dan kita sekalian. Shalom, selamat malam, mari kita telah selesai.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pengucapan syukur di malam hari ini. Atasnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Sirami SSI yang telah menyampaikan firman kebenaran bagi kita semua. Kiranya itu menjadi kekuatan dan penghiburan untuk Mama Imelda bersama keluarga dan juga kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Martin Luther. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih banyak pembawa acara memberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih sehubungan dengan peristiwa yang keluarga alami pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Timotius Sirami SSI, yang saya hormati Ibu Pendeta Helen Mole SSI, yang saya hormati Ibu Pendeta Sekri SSI, yang saya hormati Ibu Pendeta Hetty Kaleb Lumayan STH, dan seluruh majelis jemaat GKI Oto Merauke yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya yang saya hormati Ketua PDIP Provinsi Papua Selatan yang hadir bersama dengan perangkapnya. Yang saya hormati yang dituakan di dalam Ikatan Keluarga Toraja, penasehat pembina dan wakilnya. Terlebih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya sampaikan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Hari ini merupakan malam keempat kita bersama-sama di tempat ini sehubungan dengan suatu peristiwa yang di luar dugaan kami sebagai keluarga, bahwa anak kami seperti mimpi saja. Karena kami tahu anak ini tidak sakit, dia masih pergi menjalankan tugasnya dengan cita-citanya, harapannya, tapi kenyataan Tuhan berkehendak lain. Maka Tuhan lebih menyayangi dan Tuhan telah memanggil pada tanggal 19 jam 1 malam. Sebagai manusia, kami keluarga tidak mampu mau menghadapi peristiwa ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Disinilah kami sebagai keluarga, apapun yang Tuhan buat, ini yang terbaik bagi kami punya anak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mewakili keluarga Mama Pongkape menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi Bapak Ibu yang tidak merasa capek pagi, sore, malam datang bersama-sama kami di tempat ini. Sebagai manusia, kami tidak mampu membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami hanya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan yang dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu yang tidak merasa lelah, capek dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi. Ini sangat luar biasa yang Bapak Ibu berikan kepada keluarga kami di sini. Itulah, sebagai manusia kami tidak mampu membalasnya, tapi kami yakin dan percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada keluarga kami serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhanlah yang dapat membalas semua kebaikan Bapak. Dan akhirnya
Tiada kata yang lebih indah yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kecuali bermohon maaf dan sebesar-besarnya apabila selama 4 malam ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik masalah tempat duduk maupun jamuan kasih. Sebagai manusia, inilah kemampuan kami sampai di situ. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya atas bantuan Bapak Ibu berupa tenaga, material, dan segala-galanya. Nanti Tuhanlah yang dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu itu. Terima kasih. Dan akhirnya bila dari saya, apabila di dalam penyampaian saya ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Ya, demikian ucapan terima kasih mewakili keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Martin Luther. Atasnya juga kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disiapkan. Tadi Bapak Pendeta sudah berdoa. Atas nama keluarga saya mempersilakan Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan yang telah disiapkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.